Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat malam. Kita bersyukur kita bertemu kembali dalam persekutuan ibadah keluarga. Walaupun lewat tayangan video, kita percaya ini adalah sarana yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita menikmati firman-Nya. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kita dibuat mengerti untuk bagaimana tetap bersyukur kepada Allah. Kendati pun suasana COVID-19 masih ada dan mewarnai kehidupan kita di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudaraku, bacaan Alkitab kita dalam ibadah keluarga malam hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 4 ayat 13 sampai dengan 21. Dengan tema sinodal dibacakan demikian, hidup kudus. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya tidak ada satu manusia pun yang tidak melakukan kesalahan, entah itu disengaja atau tidak. Yang pasti ada saja kelalaian manusia yang menunjukkan kebersalahannya, yang membuktikan keterbatasannya di dalam melakoni kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Nah, tentu situasi ini saudaraku hendak mengajarkan kepada kita betapa pentingnya merendah di hadapan Allah, memohon ampun kepada Allah, karena kita tahu hanya Tuhan yang bisa mengampuni salah dan dosa-dosa kita. Saudaraku, itu yang diuraikan oleh Musa dalam kitab Imamat di bacaan kita malam hari ini, bahwa ketika umat sadar atau tidak melakukan sebuah kesalahan, maka dia harus datang ke hadapan Allah memohon pengampunan supaya pendamaian terjadi kembali antara dirinya dengan Allah. Karena pendamaian dengan Allah atau berdamai dengan Allah itu adalah berkat bagi manusia itu sendiri. Nah, kalau kita mau melihat proses hidup yang kita jalani di dunia ini, bahkan di tengah kebersalahan kita yang paling besar sekalipun, sangat sedikit orang yang kemudian berani datang mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Hal itu saudaraku kita bisa lihat di dalam perjumpaan ibadah minggu, ya. Kita tahu bersama tata ibadah Minggu GPIB. Di sana salah satu unsur tata ibadahnya yaitu pengakuan dosa atau permohonan pengampunan dosa. Tapi kita lihat begitu banyak warga GPIB yang enggan untuk beribadah ke gereja. Sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa ditunda sesudah jam ibadah, tapi baginya kegiatan itu lebih penting daripada ibadah, sehingga dia mengabaikan masa atau ruang dan waktu di mana dia harus datang di hadapan Allah untuk bertobat. Karena dalam bacaan Alkitab kita, permohonan ampun umat yang melakukan kesalahan dalam keadaan sadar atau tidak, itu dilakukan di hadapan mezbah Allah. Nah, saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita tahu tanggung jawab iman kita di dalam menjawab panggilan beribadah itu tadi. Memang ada ruang yang Tuhan berikan kepada kita secara personal, secara pribadi, untuk berdoa kepada Allah, juga memohon ampun. Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudaraku, salah satu panggilan gereja dari Tridharma gereja yaitu persekutuan. Artinya kita tidak boleh mengabaikan persekutuan dalam konteks kehidupan kita di muka bumi ini. Walaupun kita bisa berbicara secara personal, tapi panggilan ibadah secara persekutuan itu juga wajib untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita ini sendiri disebut sebagai gereja. Apa arti gereja Bapak Ibu Saudaraku? Tentu kita tahu bersama, gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Artinya
Ketika Bapak Ibu merasa Bapak Ibu orang percaya, berarti Bapak Ibu akan selalu rindu untuk bersekutu. Dalam persekutuan itulah kita temukan kata kudus seperti dituliskan dalam tema khotbah kita, hidup kudus. Persekutuan orang-orang percaya atau persekutuan orang-orang kudus yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang kasih Kristus. Ini yang dikatakan saudaraku, belajarlah untuk berani datang mengakui salah dan dosa kita di persekutuan umat Tuhan atau di ibadah yang dilangsungkan oleh gereja-gereja menurut jadwalnya, supaya kita tidak tertinggal ketika Allah datang menjemput kita. Kita masuk dalam hitungan orang-orang yang dipilih, bukan hanya dipanggil tapi dipilih. Sayang kalau kita dipanggil tapi kita tidak dipilih. Bisakah kita bayangkan itu saudaraku, kalau kemudian ada banyak orang yang mengikuti tes untuk bisa diterima di sebuah perusahaan, katakan demikian. Semua dipanggil mendaftar, ikut tes, tapi tidak dipilih. Tentu kita kecewa. Dan yang dipilih dan diterima di perusahaan itu, dia tentu merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Itu juga yang mau dikatakan tuh Bapak Ibu Saudaraku lewat firman Tuhan malam hari ini. Datang mengakui dosa dan salah kita di mezbah Allah, di persekutuan ibadah dengan Allah, baik dosa yang sengaja kita lakukan atau tidak. Maka Tuhan yang melihat ketulusan hati kita memohon ampun kepadanya akan mengampuni dan memberkati kita. Selamat membuktikan Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.